Hadirin jemaah yang berdiri sebentar untuk melakukan pemeriksaan dan untuk diberikan pemeriksaan. Jadi sebentar yang bagi masa kedua mereka silakan masuk. Model dari suara istilah. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di musyawarah yang mengakhiri untuk sama-sama kita melaksanakan sholat
Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga ibadah-ibadah kita, salat kita, puasa kita yang telah lalu diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tentunya tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan salam yang bersahabat kepada kita umatnya, bahwa kita menyanjung hati iman. Hadirin yang saya hormati, khusus Bapak Ustaz Haji Masari, Bapak Ustaz Amin, Bapak Jadan, Ayah Mansur, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal yang menyangkut kegiatan sholat Idul Fitri pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ustaz Rizky Abdani, alhamdulillah beliau telah hadir dan selanjutnya disampaikan petugas-petugas Idul Fitri pada kesempatan pada ini. Yang akan kita sebagai khatib yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Rizky Abdani, kemudian Imam Bapak Ustaz Amin, kemudian Bilal, Saudara Irwan Hamadi. Selanjutnya adalah petugas Sulawesi Penang yaitu Bapak Ahmad Yani. Ini di dalam masalah dulu, nanti baru keluar ke arah kiri. Kemudian Bapak Abai nanti di sebelah kanan, terus ke selatan. Kemudian untuk ibu yang bertugas sebagai pengumpul saudara, yaitu Ibu Ade dan Ibu Iba. Selanjutnya nanti setelah khutbah selesai ada zikir akhir sebentar yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Haidar. Kemudian doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Musali. Selanjutnya nanti sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan ada penarikan sedekah dan nanti akan dibacakan sholawat yang akan dipimpin oleh seluruh NKRI. Selanjutnya kami sampaikan bahwa zakat fitrah dan sedekah di mushola Hidayah Muhajirin berjumlah 378 jiwa dengan catatan sebagai berikut: yang berupa beras adalah 40 jiwa, kemudian berupa uang 338 jiwa, kemudian zakat mal ada 3 jiwa, dan juga diterima dari masjid muda sebesar 1 juta rupiah. Yang berupa uang 338 jiwa atau setara dengan 16.990.000. Kemudian yang berupa beras yang berlebihan zakat mal ada 3 orang sebesar 400.000 rupiah. Kemudian disalurkan kepada fakir miskin, fuqara wal masakin. Kemudian BPA dan zakat seluruhnya adalah berjumlah 18.390.000 rupiah. Demikianlah tentang laporan zakat fitrah dan mal yang dilaksanakan di musyawarah Al-Fatihah. Mari kita baca Al-Fatihah agar semoga doa kita, saudara kita di musyawarah Al-Fatihah diterima Allah SWT dan Allah gantikan
dengan ganti yang sebaik-baiknya di surga Subhanahu wa taala. Bihadirinya wa ala kulli salatu nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, saya sampaikan mengingat bahwa salat Idul Fitri ini adalah dilaksanakan setahun sekali, maka sebagai pengingat saya sampaikan ingat sholat sunnah Idul Fitri. Adapun mereka adalah sebagai berikut: usolli sunnatul Idul Fitri raka'ataini mahmuman lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat ikut imam karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua dibaca 5 kali takbir. Di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan semua bermanfaat dan berketika dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembacaan selawat yang akan dipimpin oleh Bapak Tahir, dan saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu sunnatus salat. As-salatu sunnatus salat.
سنة لعيد الفطر جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويؤذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر، يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma kawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat السير هم موعد الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد لعباده المؤمنين وختم به شهر الصيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معاشر المسلمين، sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan izin Allah, berkat ridha dan barakahnya, senantiasa kita dapat berkumpul di mushola yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, yang mana 1 bulan lamanya kita telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka di 1 Syawal ini adalah hari kemenangan kita. Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila aydihim. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa barang siapa yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan wa kharaju ila aydihim, maka dari puasanya dia keluar dari tempat tinggalnya, dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri di masjid ataupun musala. Yaqulullahu ta'ala: ya malaikati. Maka Allah berkata kepada para malaikat: wahai malaikat-malaikat, kullu amalin yatlubu ajruha. Sungguh mereka hamba-hambaku yang telah melaksanakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, saat ini mengharapkan ganjaran apa yang telah ia lakukan selama di bulan suci Ramadan. Maka ishadu ya malaikat, saksikan wahai malaikat-malaikat, anni qad ghafartu lahum. Sungguh bagi mereka yang telah melaksanakan puasa dalam 1 bulan suci Ramadan, lalu dia keluar dari tempat tinggalnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri,
Ashhidu ya malaika, saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan yang begitu banyak kekurangan senantiasa Allah terima dan Allah sempurnakan sehingga menjadi bekal untuk kita pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Aidil Fitri rahimakumullah. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali sikap takwa yang selalu menyertai kita di mana, kapan dan bagaimana. Sebab dengan takwalah yang dapat menghantarkan jiwa seorang hamba menuju keselamatan dan kebahagiaan baik di alam dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka dari itu tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya kepada kita dan juga meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah, di awal pagi yang suci ini, di mana mentari baru menebarkan sinarnya, menyinari bumi dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara. Sinar mentari pagi 1 Syawal 1447 Hijriah menyapu segala sudut, memancarkan asap kehidupan yang menyejukkan hati dengan kedamaian dan kebahagiaan. Langit bersemi takbir yang berhuruf, merayakan kemenangan yang telah dinantikan. Suara takbir itu melambung tinggi menembus awan-awan putih dan juga memancar ke langit, menandai awal dari hari yang penuh berkah, Idul Fitri, hari kemenangan setelah perjuangan menempa diri mengeluarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan lamanya kita berjuang melawan hawa nafsu, melawan musuh yang tak nampak. Maka ini adalah perjuangan yang luar biasa, bahkan jauh lebih besar daripada perjuangan Rasulullah ketika menghadapi musuh di perang Badar. Ketika telah selesai perang Badar, baginda Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita telah pulang dari pertempuran yang kecil ini, maka kita menuju kepada pertempuran atau peperangan yang besar. Saat itu sahabat Ayyuhal Ibad bingung dengan pernyataan Rasulullah SAW. Ada yang memberanikan diri menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perang Badar ini kurang begitu besar? Bahkan banyak di antara kami, sahabat kami yang gugur di medan peperangan ini, ya Rasulullah. Apakah bukan ini yang perang paling besar, ya Rasulullah? Sehingga kau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sehingga kau mengatakan kita telah pulang daripada peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Dan Rasulullah mengatakan labbaik ya ashabi, betul wahai sahabat. Lalu bertanya lagi sahabat kepada Rasulullah, ayu jihadil akbar ya Rasulullah? Kalau begitu nyatanya jihad apa yang paling besar ya Rasulullah? Menurut kami ini sudah paling besar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsunya yang melekat dalam diri seorang hamba. 1 bulan lamanya kita berperang melawan hawa nafsu kita. Alhamdulillah kita berhasil sehingga kita bisa merasakan bagaimana sejuknya, indahnya pada hari 1 Syawal ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah menyukai ibadah, amalan ibadah yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, walaupun begitu banyak kekurangan, senantiasa Allah terima. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan untuk kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin sidang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi ini kita juga merasakan getaran sukacita yang mengalir dari hati ke hati. Suara takbir yang menghiasi langit, menggema dalam jiwa yang bersukacita, memenuhi ruang dengan rasa syukur dan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pagi yang istimewa di mana bumi bersukacita, langit bersorak-riang, dan hati kita bergetar syukur tak terhingga. Mari kita sambut dengan hati yang terbuka, dengan senyuman yang tulus dan komitmen untuk terus menjadi insan yang patuh pada perintah Allah dan komit meninggalkan segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri atau yang sering disebut sebagai Lebaran bukan hanya sekedar tentang memenuhi kebutuhan jasmani dengan pakaian baru dan berbagai hidangan yang lezat aneka warna. Maka lebih dari itu, Lebaran adalah momen refleksi dan introspeksi. Momentum ini memanggil kita untuk merenungkan pencapaian spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Pada bulan Ramadan, kita telah berjuang menguatkan kesolehan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, tilawah Al-Quran dan berbagai amalan-amalan yang lainnya telah menjadi bagian dari rutinitas harian kita melalui ketaatan ini. Maka melalui ketaatan ini, ayuhal ibad, kita berupaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik, menguatkan iman serta memperbaiki hubungan kita dengannya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang terdahulu agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibadah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, namun ada juga yang berdimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ramadan telah memberikan kita pelajaran penting akan pentingnya kesolehan horizontal. Kita belajar untuk peduli, berbagi, dan merasakan kesengsaraan saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan merasakan lapar dan haus selama puasa. Walaupun kita bisa melakukannya, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadi lebih baik dalam pergaulan sosial. Kebersamaan dalam berbagi makanan, berbuka, sedekah, zakat, dan kepedulian terhadap sesama misalnya menjadi bagian dari nilai-nilai yang mulia yang telah kita tanamkan ini selama juga merupakan bentuk ibadah yang menjadi misi utama kita diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri ini merupakan momen penting untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Inilah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Saling memaafkan adalah tanda kebesaran hati, sedangkan meminta maaf adalah tanda ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki hubungan kita kepada manusia lainnya. Pada momentum hari Idul Fitri ini, mari kita kuatkan diri untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengedepankan akhlakul karimah dalam pergaulan dan memberi manfaat pada orang lain. Hal ini diingatkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan
Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kau berada. Irilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di setiap langkah hidup kita, yang namanya orang tua mereka selalu ada memberikan dukungan kepada anak tanpa pamrih. Mereka lah yang rela menahan lelah di siang hari dan menanggung segala beban di malam hari demi memastikan kita hidup dengan layak dan bahagia. Sungguh besar jasa dan pengorbanan mereka. Pertanyaan untuk kita, ayyuhal ibad, sudahkah kita mampu membalasnya? Sudahkah kita menjadi anak yang dapat membanggakan mereka? Ataukah kita masih terlena dalam kesibukan dunia sehingga melupakan kewajiban kita kepada orang tua? Oleh karena itu, ayyuhal ibad rahimakumullah, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk lebih menghargai dan mencintai orang tua kita. Jangan biarkan kerapuhan usia mereka menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan kita kepada mereka. Untuk orang tua kita yang masih ada, jemputlah dan peluklah mereka dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Raihlah tangan mereka yang telah membimbing kita sepanjang hidup. Berikanlah mereka senyuman yang paling indah, dan ungkapkanlah betapa besar rasa cinta dan terima kasih kita kepada mereka. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuhanmu telah berwasiat kepadamu, janganlah kau menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Dikisahkan ada seorang yang bernama Al-Uwais Al-Qarni, adalah seorang pemuda yatim karena ayahnya sudah lama meninggal, dan kehidupannya juga adalah kehidupan yang miskin. Uwais itu dari bangsa Yaman yang tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang bukan hanya taat beribadah kepada Allah, namun juga taat kepada ibundanya. Apa yang menjadi perintah ibundanya, dia pasti akan segera melaksanakannya. Termasuk saat ibunya meminta untuk menunaikan ibadah haji. Saat ibunya meminta ibadah haji, pikirannya menjadi takut karena untuk naik haji membutuhkan perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja mereka tidak punya. Namun Uwais Al-Qarni tidak ingin mengecewakan ibunya. Ia berusaha senantiasa berangkat dengan menggendong ibunya dari negeri Yaman ke kota Mekah, kurang lebih berjarak 1191 km. Setara antara Merak ke Banyuwangi. Adakah di antara kita sudah sedemikian bakti kepada orang tua kita? Maka perintah birrul walidain juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qala thumma ayyun, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Haddatsani bihinna walau istazadulhu la radani. Amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi berkata, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud mengatakan lagi kepada Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yang kedua adalah birrul walidain.
berbakti kepada ayah bunda kita. Lalu yang ketiga, ditanya oleh sahabat Nabi mengatakan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita sudah memuliakan orang tua kita, maka kita pun akan dimuliakan oleh seorang lain. Jaga dan rawat orang tua kita selagi masih hidup. Doakan serta bersedekahlah atas nama mereka yang sudah meninggal seiring mungkin. Niscaya kita akan bahagia dan menuai keberkahan di dunia, bahkan sampai kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimakumullah. Di saat orang tua kita masih ada dimanapun dia berada, luangkanlah waktu kita untuk menjenguk mereka, tatap wajah mereka, berebut tangan mereka dengan penuh kelembutan, seraya mengatakan, ayah, bunda, maafkan kesalahan kami. Kami belum bisa membahagiakan ayah bunda di dunia. Kami hanya seorang anak yang begitu banyak kekurangannya. Maka saat ini di momen hari Idul Fitri ini, ayah, ibu, maafkan kesalahan anakku ini yang banyak kesalahannya maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Momen yang paling berat adalah di saat malam 1 Syawal, ketika takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita sudah tidak bisa bertemu kepada kedua orang tua kita di alam dunia ini lantaran mereka sudah meninggal dunia. Kita hanya bersebatas mengirimkan doa terhadap mereka, terus menjadikan doa seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Jangan sekali-kali kita lepas daripada doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca selesai salat fardhu maupun salat sunnah, insyaallah doa yang kita panjatkan senantiasa disampaikan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tapi ingat, di saat orang tua kita masih ada, jangan sekali-kali membuat wajah mereka menjadi cemberut lantaran sikap tingkah laku kita yang kurang baik. Jangan sampai hati mereka tergores lantaran perilaku kita yang kurang baik, ataupun ucapan-ucapan kita yang dapat melukai mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal Allah terima amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah di dalam kuburnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan juga kita memohon kepada Allah untuk orang tua kita yang masih ada di alam dunia ini, senantiasa Allah pelihara umur mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menyentuh hati perasaan kita, terutama mengenai orang tua. Sehebat apapun anak di hadapan orang tua, tetaplah anak. Setinggi apapun jabatan seorang anak di hadapan orang tua yang sekalipun tidak berpendidikan, tetap derajatmu jauh lebih rendah daripada orang tua. Maka dari itu jangan kau banggakan apa yang kau punya di hadapan orang tua. Jangan kau banggakan jabatan yang kau emban di hadapan orang tua. Jangan kau banggakan harta yang kau punya di depan hadapan orang tua. Kita adalah seorang anak yang lemah. Selemah-lemahnya orang tua, sesalah-salahnya orang tua terhadap anak, tetap mereka akan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadi ilmu pengetahuan untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعشيا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعجز الجهود وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد من أكبر شعائر الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي قريبا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا رب. Kami keluar dari tempat tinggal kami di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari yang cerah ini. Kami menunaikan daripada sholat Aidil Fitri di Musala Ittihadul Muhajirin ya Allah. Ya Allah, masing-masing diri kami tidak ada yang kosong dari rumah, pasti mempunyai hajat dan terkadang ya Allah, mempunyai keinginan ya Allah. Tidak ada keinginan yang lebih besar daripada ampunanmu ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburan orang tua kami rawat di riyadil jannah ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih ada, jagalah mereka dalam taat kepadamu ya Allah. Diberikan panjang umur ya Allah, dimudahkan segala urusan mereka ya Allah, dilapangkan rezeki mereka ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, 1 bulan lalu kami melaksanakan bulan puasa. Lalu kami iringi dengan amalan-amalan kebaikan ya Allah. Kami sadar amalan-amalan kami terutama di puasanya ya Allah tidak ada yang sempurna, melainkan begitu banyak kekurangan ya Allah. Maka di dalam doa kami Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Maka aku dengan kalimat indah wa tabrik tafsirana ya Allah, sempurnakanlah ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala amal ibadah-ibadah kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah-ibadah orang tua kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Ampunilah kami begitu banyak salah terhadap orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada kami yang mudah untuk meminta maaf. Tapi di saat orang tua kami tidak lagi yang aku kirimkan kecuali hanya doa ya Allah. Maka sampaikanlah doa yang aku panjatkan kepadamu agar senantiasa Engkau terima segala amal ibadah-ibadah mereka ya Allah. Kau berikan ampunanmu ya Allah. Kau berikan keberkahanmu di dalam kuburnya ya Allah. Kau berikan rahmatmu di dalam kuburnya ya Allah. Allahumma
بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق هذا اليوم يوم عيد الفطر وفرجا لكل صغير ورحمة لكل ميت وشفاء لكل مريض واستجابة لكل الدعاء فإنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.